Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali berjumpa. Dan untuk pekan ini insyaallah materi yang akan kita pelajari melanjutkan tilawah atau melanjutkan tahsin juz 30. Dan sebagaimana tadi yang sudah saya tanya ke Umu Ibrahim bahwa pekan ini kita akan melanjutkan dari surat An-Nasr, ya, dari surat An-Nasr. Baik, ibu-ibu yang saya muliakan, sebelum kita membaca surat An-Nasr dan surat-surat lainnya, saya ingin menjelaskan dulu bahwa di surat An-Nasr ini ada yang perlu kita ketahui, ya. Sebagaimana yang ibu-ibu bisa lihat di surat An-Nasr ini, di beberapa ayat, tepatnya di ayat pertama dan di ayat yang ketiga, ada kondisi yang kalau misalkan kita baca, sebagian kaum muslimin itu merasa kesulitan. Yaitu ketika waqaf pada kata wal fathu dan waqaf pada kata wastaghfirhu, ya. Waqaf pada kata wal fathu dan waqaf pada kata wastaghfirhu. Kenapa ya hal ini sulit ya? Dikarenakan ya ketika waqaf harus mendatangkan dua huruf yang sukun. Ya, huruf ta itu sukun asli, sedangkan huruf ha-nya itu sukun dikarenakan waqaf atau sukun arid. Begitu juga pada kata wastaghfirhu, huruf ro-nya itu sukun asli dan huruf ha-nya disukunkan karena waqaf atau sukun arid, ya. Nah, di antara kesalahan yang sering terjadi dan yang paling sering kita dapati kalau di masjid-masjid itu bacanya bukan wal fath, tetapi dibaca wal fat saja atau wastaghfir saja. Sehingga huruf ha-nya pada kata wal fathu dan huruf ha-nya pada kata wastaghfirhu itu tidak dibaca. Dan ini termasuk kesalahan. Dan kesalahan sebagaimana yang dikatakan Syekh Mahmud Al-Husari, di antara kesalahan fatal adalah menghilangkan huruf, ya, menghilangkan huruf. Jadi hurufnya itu tidak dibaca. Padahal hurufnya ada, seperti itu. Nah, ini di antara kesalahan yang sering kita dengar ya dari kaum muslimin. Lalu kesalahan yang kedua, dan kesalahan ini lebih ringan. Membacanya dengan wal fatah, wastaghfir. Kalau kita simak baik-baik, bacanya itu terdengar seperti wal fatah dan wastaghfir, begitu ya. Dan ini kesalahannya lebih ringan. Kenapa? Karena huruf ha-nya terbaca, huruf ha-nya terbaca. Hanya saja kurang tepat dalam membawakan tak sukun dan ro sukunnya. Ya. Lalu bagaimanakah bacaan yang benar? Bacaan yang benar insya Allah adalah wal fath. Jadi didatangkan dulu huruf ta-nya, wal fath, lalu datangkan huruf ha-nya. Wal fath. Ini slow motionnya ya, begitu. Atau wastaghfir. Seperti itu. Ya. Nah, apabila kita ketika membaca surat An-Nasr ini, dan surat An-Nasr ini termasuk surat favorit ya ibu-ibu, dikarenakan jumlah ayatnya hanya ada 3. Di dalam Al-Quran ada 3 surat yang jumlahnya 3 ayat, yaitu surat Al-Asr, ya, surat Al-Kautsar,
dan surat An-Nasr. Nah, 3 surat ini termasuk surat favorit ketika dibaca ketika sholat. Nah, ketika kita belum mampu untuk membaca dengan baik dan benar, maka ada solusinya. Solusinya itu adalah diwasol, disambung. Contohnya, Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas. Begitu. Diwasol ke ayat setelahnya. Yang paling baik kita berhentinya di yadkhulun, ya, yadkhulun. Yang paling baik nafasnya diatur agar nafasnya panjang. Contoh kita ulangi lagi. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhulun. Nah, berhenti di situ, maka kita ulangi lagi dari awal. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Seperti itu. Lalu di ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nah, seperti itu, ya. Jadi diwasal bagi yang belum bisa. Lalu ada satu lagi kesalahan yang sering kita dengar di surat An-Nasr, ibu-ibu rahimakumullah, yaitu pada kata tawwaba. Tawwaba. Perlu kita ketahui, ibu-ibu yang saya muliakan, di sini huruf wawunya bertasydid, bukan terhukum seperti idgham bi gunnah. Jadi nggak boleh kita baca, ya, atau keliru kalau kita baca tawwaba, ditahan wawunya. Innahu kana tawwaba. Nah, ini keliru, ya. Seperti itu. Sampai di sini mudah-mudahan jelas ya ibu-ibu ya. Baik, kita langsung praktek saja. Ummu Ibrahim, silakan baca duluan. Ini siapa saja yang sudah masuk? Ummu Ibrahim, Ibu Dina, Ibu Sandra, Ibu Faluti. Bukan bukan syaitan, tetapi syaiton. Nirrajim, huruf ro-nya nirrajim. Masih salah. Yang benar, a'udzu billahi minasyaitonir nirrajim. Nirrajim, begitu. Boleh. Terus, nah, itu ro-nya juga sama, salah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung masuk. Qara bertasydid. Nah, itu banyak yang diqalqalah itu Ummu Ibrahim. Nasru, sod jangan diqalqalah. Sod sukun, nggak boleh qalqalah. Lalu wal fathu, walnya, alnya jangan diqalqalah. Idza jaa nasrullahi wal fath, bukan idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan, bukan.
Nah, sekarang qalqalahnya pindah ke huruf ta. Wal fatahu. Wal fata tidak qalqalah. Wal fat wal fat wal fathu. Wal fat ini bukan qalqalah, ini sifat hams namanya. Wal fathu. Nah, ini lebih baik. Bagus. Terus hmm, ulangi. Wastaghfirhu. Wastaghfirhu. Ulangi dari fasabbih. Iya. Ini huruf ghainnya masih qalqalah. Wastaghfirhu. Huruf ghain bukan huruf qalqalah. Wastaghfi. Wastaghfi. Taghfi. Taghfi mengalir. Mhm. Ulang. Oke, barakallahu fiik. Cukup baik ya. Baik, berikutnya Ibu Ima silakan. Ibu perhatikan. Coba. Hmm. Syaitonir rajim. Ulangi. A'udzu. Ibu perhatikan wastaghfir. Fir. Fir. Wastaghfirhu. Iya. Nah, seperti itu ya Bu ya. Jadi fi-nya itu jelas kasroh. Fi. Jangan fe. Firhu. Firhu tidak, tapi firhu. Taib. Barakallahu fiik Ibu Ima. Berikutnya Ibu Aisyah. Silakan Ibu Aisyah. Ibu Aisyah ada? Baik Ibu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Oh, sudah bagus ini. Tapi ada yang kurang Mas Ibu. Ketika baca syai itu lembut. Dia ada lin di situ. Syai. Coba Ibu bilang. Syai gitu. Oh, bagus. Bagus. Coba ulangi. A'udzu. Bagus. Hmm. Ibu perhatikan dulu. Ketika membaca idza jaa, a-nya itu harus jelas. Jadi jangan ditashil. Idza jaa nasrullah tidak. Idza jaana. A-nya jelas. Nah, udah bagus itu. Tapi Ibu, ini ketika baca wal fat, ini masih terbaca wal fatah. Fatah ini kurang tepat. Ya, kurang tepat tapi tidak separah wal fat ya. Wal fatah ini kurang tepat. Yang benar wal fat itu yang benar ya. Kalau Ibu mau coba silakan, tapi kalau merasa Ibu agak sulit ya, maka kaidahnya tadi diapakan? Diwafal atau mana yang mudah buat Ibu silakan. Boleh. Terus Ibu coba ikuti suara saya. Dada, didi, dudu, ade, ide, ude. Nah, bagus. Yadkhuluna. Enggak, kurang kuat. Yadkhulu fi dini. Bukan. Di, di, di. Itu ba itu, Bu. Ini dal. Di, di, di. Nah, fi dinillahi. Hmm. Nah, seperti itu. Ibu Aisyah, huruf dal itu punya sifat namanya syiddah. Syiddah itu kuat. Jadi bacanya harus kuat ya. Silakan diulangi dari wara'aitan nasa. Bagus. Hmm. Ibu perhatikan. Ketika membaca wastaghfir itu wastaghfir udah lumayan bagus tadi itu. Tapi yang kurang haknya. Wastaghfir begitu harusnya. Oke.
Ibu Aisyah nafasnya tuh bisa panjang atau memang pendek nafasnya, Bu? Oh, memang pendek ya. Baik. Fattaqullaha mastata'tum. Tapi ala kulli hal sudah cukup baik Ibu ya, tidak jatuh kepada kesalahan yang fatal, sehingga tidak masalah dibaca seperti tadi, hanya saja saya menganjurkan banyak berlatih ya, begitu. Baik, kalau Ibu masih kesulitan berarti berlatihnya, nafasnya biar panjang sehingga bisa diwashol, ya Ibu ya. Baik, barakallahu fiik Ibu Aisyah, berikutnya Ibu Sandra. Hmm. Nah, ini haknya nggak ada. Wal fat saja. Haknya nggak ada. Harusnya wal fat. Nah, ini sudah bagus, tapi belum jelas haknya. Wal fat, wal fat. Nah, lagi. Nah, sudah bagus. Terus. Hmm. Huruf kho jangan dibaca ha. Yadkhulu bukan yadkhulu. Hmm. Mm-mm. Ibu nanggung, ibu tadinya mau berhenti. Ya, jadi nafasnya itu ibu nggak maksimal. Ibu niatnya udah mau berhenti, tapi nggak bisa dibablas. Siapin nafasnya dari awal. Wastaghfir. Begitu. Nah, kan ibu baca fir, kan? Fir, fir itu salah. Yang benar fir, fir. Naam. Coba. Coba ibu nafasnya. Nafasnya diatur. Ya, nafasnya yang dalam, baca sampai selesai tawwaba disambung. Nah, begitu ya. Baik. Barakallahu fiiki Ibu Sandra. Jadi cara bacanya begitu ya. Nah, berarti ada dua hal yang harus dilatih, yaitu tadi wakof yang benar atau nafas yang panjang. Berikutnya, Ibu Paluzi silakan. Nah, Ibu ada 3 poin yang harus diperhatikan. Pertama, itu monyong. Au, nya tuh monyongnya tuh mencucu, jadi mengerucut.
Ini baru 1 poin, belum, 2-nya masih belum. Yang kedua, Ibu, ini yang banyak ya, ibu-ibu semua ya. Itu punya sifat lin, ujungnya i. Pastikan ujungnya itu i. Kenapa? Karena dia ya sukun. Ya sukun itu adalah ibunya harokat kasroh. A'udzu billahi syaitonir nirra nirra begitu. Enggak, bukan niro, nir. Ulangi. Sekali lagi. Oke, terus? Bagus. Bagus sekali. Hmm. Ae, bukan. Ibu Paluzi orang Betawi bukan? Nah, itu dia, Bu, ya. Emang begono dah tuh jadinya. Waro'ai tidak. Waro'ai, gitu, Bu. Waro'ai, gitu. Bukan waro'ai. Betul. Mmm, bagus. Nah, wastaghfir, wastaghfir. Mhm, mhm. Iya, bagus Ibu Paluzi ya. Barakallahu fi. Taib. Ibu-ibu rahimakumullah, ada lagi yang mau baca nggak ibu-ibu? Semuanya nyimak sisanya kan ya? Sisanya yang lain menyimak ya. Jadi kalau ibu-ibu ada yang mau baca, nggak apa-apa, angkat tangan aja, nanti kita suruh baca. Taib. Kita masuk surat berikutnya, ibu-ibu rahimakumullah, suratul kafirun ya. Nah, surat Al-Kafirun ini, ibu-ibu rahimakumullah, ada catatan sedikit ya. Ada catatan sedikit, ini yang perlu kita ketahui ya, sebagaimana pada pembahasan surat 3 Qul yang lain ya. Jadi surat Al-Kafirun ini diawali dengan Qul juga. Nah, seringkali kaum muslimin itu ketika baca ini, Qul, ibu-ibu, menggunakan makhraj huruf kaf, menggunakan makhraj huruf kaf, dan ini salah ya. Ibu Paluzi, kalau qul artinya apa itu, Bu? Qul, katakanlah, betul. Kalau diganti qafnya jadi kaf, kul, jadi apa? Ada yang tahu nggak ibu-ibu yang udah pernah belajar bahasa Arab? Makanlah, Masya Allah. Dari qul katakanlah jadi kul makanlah. Ini maknanya udah berubah ya ibu-ibu ya. Jadi hati-hati baca dengan qul. Begitu. Ustaz, berarti kalau ada yang baca kul, itu salahnya apa? Salahnya fatal. Kata Syekh Mahmud Al-Husari, di antara kesalahan jali adalah mengubah huruf. Ya, mengubah huruf. Begitu. Ya, huruf qaf diganti huruf kaf. Jadi yang benar, ul bukan kul. Seperti itu.
Lalu ibu-ibu rahimakumullah, saya ingin ibu-ibu perhatikan. Tadi qul sudah ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tempat yang kita itu ya membacanya dengan 4 harokat. Menurut riwayat Imam Hafiz dari jalur Syatibiyah. Ya, dibaca 4 harokat. Nah, kadang kaum muslimin itu karena melihat bahwa ini boleh dibaca 4 harokat, boleh dibaca 2 harokat, nah mereka kurang perhatian. Contoh, kadang di ayat pertama dia baca panjang. Qul ya ayyuhal kafirun. Begitu. Nah, di ayat yang kedua, dia bacanya 2 harokat. La a'budu ma ta'budun. Ini salah nggak, Ustaz? Kalau dari sisi mengubah arti atau mengubah makna, jawabannya tidak mengubah arti, mengubah makna, tidak. Namun ini kesalahannya pada tajwid, ya. Kesalahannya daripada tajwidnya. Dalam membawakan tajwidnya salah. Harusnya tetap dibaca 4 harokat. Semuanya dibaca 4 harokat di 7 tempat ini. Ya, ibu-ibu ya. Taib. Mungkin untuk kesalahannya yang paling sering kita dengar hanya ini saja. Kita langsung baca ya, ibu-ibu ya. Ibu Ummu Ibrahim silakan. Basmalah dulu. Basmalahnya belum dibaca. Basmalahnya belum dibaca lah. Hmm. Hmm. Betul. Hmm. Hmm. Mimnya jangan dikolkolah. Antum abiduna. A'abud juga nggak boleh kolkolah. A'abud nggak boleh. A'bud. Ma a'bud. Mhm. Iya, barakallahu fiikum Ibrahim. Ini Ummu Ibrahim banyak PR masalah qalqalah ya. Di huruf-huruf yang sukun yang qalqalah tuh cuma 5. Baju di toko. Sisanya nggak ada qalqalah. Ya, begitu. Baik, barakallahu fiikum. Harus banyak latihan ya. Setelah Ummu Ibrahim tadi Ibu Ima ya. Silakan Ibu Ima. Ibu huruf ro-nya. Bismillahir hir hirrahmanir nirrahim. Nah, ini lebih baik. Ulangi, Bu. Fokus di qul-nya. Kuatkan huruf qaf-nya. Qul.
Mhm. 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 Iya, Ibu. Bagus Ibu Ima ya, barakallahu fiik. Berikutnya Ibu Aisyah, silakan. Ibu Aisyah ada? Baik, kita lewati dulu. Ibu Sandra, ulangi Bu. Mhm. 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 Bagus. Mhm. Iya, mumtaz. Bagus Ibu Sandra, masya Allah. Afdol dipakai buat sholat ya Bu ya. Baik. Berikutnya Ibu Paluzi, silakan. Ibu Paluzi, harokat kasrohnya diperhatikan. Kasroh tuh bunyinya I. Mulai dari bi, bismi, bismillahi, ar-Rahmani, ar-Rahim. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau baca I, Ibu, senyum. Kayak habis dikasih uang bulanan sama suami ditambah uang jajan. I, gitu. Mhm. Ini lebih baik, bagus. Nah, ada satu catatan Ibu, ayyuha itu ha, bukan ayyuha, ha kecil itu. Betul. Mhm. Mhm. Masya Allah. Mhm.
Nah, gitu Ibu ya. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Baik, berikutnya Ibu Aisyah, udah bisa Bu? Naam. Bagus. Nah, Ibu mohon maaf. Jadi kalau baca qul ya, itu jangan dijeda. Jangan qul ya, tidak. Tapi dialirkan lamnya sedikit. Qul, qul, jangan ditahan. Qul ya, tidak. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, Masya Allah, bagus. Bagus. Mhm. Masya Allah. Nah, coba Ibu ulangi lagi ayat yang 5 ini. Gini Ibu, maaf saya perbaiki Bu ya. Pertama, wala dengan ma itu sama, harus 4 harokat. Temponya harus sama. Tadi Ibu ma-nya lebih pendek dibanding wala. Lalu ketika a'budu, 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 a dulu baru ain. Wala antum abiduna ma a'bud. Gitu, coba. Oke. Bukan. Bukan. Lakum dinukum waliyadin. Bukan, tapi lakum dinukum waliyadin. Kum wa, kum wa. Sekali lagi, Bu. Nah, seperti itu, Ibu. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi, jangan diputus-putus, ya, Bu ya. Baik, barakallahu fiik, Ibu Aisyah. Naam, ibu-ibu rahimakumullah, karena sudah mau pukul 10, kita kayaknya nggak bisa melanjutkan ke surat surat Al-Kautsar, maka untuk hari ini kita cukupkan dulu surat An-Nasr dan surat Al-Kafirun. Sampai di sini ibu-ibu ada pertanyaan mengenai bacaan di dua surat ini? Apa sudah cukup jelas pelajaran kita? Nah, ibu-ibu terakhir, saya rasa ibu-ibu semuanya kayaknya udah hafal ya surat An-Nas sampai surat Al-Kafirun. Maka catatan-catatan yang tadi saya berikan kepada ibu-ibu, saya berharap sekali itu diingat atau ibu catat. Lalu kalau ibu sudah hafal dengan hafalan yang keliru, jangan dibiarkan. Nggak boleh. Itu sama saja menjerumuskan diri kepada kesalahan. Yang membedakan antara kita ini yang di halaqah dengan orang-orang di luar sana yang nggak belajar Quran adalah berlatih. Ya, begitu. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, kalau misalkan ibu-ibu sudah tahu, oh bacaan saya di hafalan ini salah, segera perbaiki. Ya, diulang-ulang, ya, diulang-ulang, diulang-ulang. Seperti itu. Dan kalau misalkan masih banyak salahnya, jangan dipakai untuk sholat.
Sekali lagi ibu-ibu, jangan dipakai untuk sholat. Kenapa? Sholat itu ya bukan tempat berlatih bacaan Quran, bukan. Sholat itu adalah ibadah yang memang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembahnya. Bukan tempat latihan hafalan, bukan tempat latihan tajwid, bukan. Ya, begitu. Jadi kalau ingin berlatih di luar sholat. Terus Ustaz, kalau yang sholat gimana? Ya, kalau kita sholat, pilih bacaan Quran kita yang paling bagus. Makanya kita diperintahkan, ya, bahkan diwajibkan untuk mempelajari suratul Fatihah. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ibu-ibu, baca surat pendek, walaupun surat itu pendek, walaupun dibaca di rokaat pertama, di rokaat kedua, tapi itu yang paling baik bacaan kita, maka itu afdol. Ya, itu lebih afdol ketimbang ibu-ibu baca bacaan panjang tapi tajwidnya berantakan. Apalagi hafalannya berantakan. Apalagi mau Ramadan nih ibu-ibu. Yang punya putra dari pesantren, terus dapat tugas jadi imam taraweh, tolong dinasehati. Nah, mengimami kaum muslimin ya dengan bacaan-bacaan yang ma'ruf di kalangan mereka. Apalagi di daerah nih ibu-ibu ya, yang sudah biasa dengar, bahkan di ibu kota, yang biasa dengar juz 30, baca saja juz 30. Tidak perlu menunjukkan kamu tuh hafal sekian. Tidak perlu. Ya. Soalnya kalau hafalannya rusak, wah itu ya malah nanti takutnya jadi mentalnya turun. Lebih baik baca yang mudah, yang biasa didengar oleh kaum muslimin, dan itu insya Allah lebih khusyuk ya. Taib ibu-ibu rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ibu-ibu, kami menginformasikan bahwa masih ada kuota untuk 2 orang pada daurah suratul Fatihah di kelas Rabu dan Kamis. Bagi ibu-ibu yang ingin mempelajari surat Al-Fatihah dengan detail, ingin memperbaiki ya bacaan suratul Fatihahnya, maka masih bisa ikut ya Bu ya, masih dibuka pendaftarannya. Ya, mudah-mudahan dengan kita mempelajari suratul Fatihah, sholat kita jadi sah, sholat kita jadi khusyuk, dan yang penting kita bisa mengajarkan anak-anak kita. Ini yang paling penting. Ya, ini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.